Wasani utawi kang kaping pindho minal asyai sangking pira-pira perkara minal asyai sangking pira-pira perkara bai'un syai'in iku menjual perkara mausufin kang den sifati apa syai'un mausufin kang den sifati apa syai'un fi zimmati ing dalam tanggungan wa yusama lan den arani hadza opo iki be atau jual beli bisalami kalawan akar pesanan bisalami kalawan akar pesanan faja izun mongko boleh idza wujidat nalaikane ditemukan fihi ing dalem syai'un atau barang asyifatu opo sifat alama atas perkara huwa sofa kang menyifati sapa wong bihi kalawan ma min sifati salami sangking piro-piro sifatnya akar pesanan al-atiyati kang bakal teko fi faslis salami ing dalam pembahasan akar salam wasalisu utawi kang kaping telu bai'u ainin iku menjual perkara ghaibatin yang tidak ada di tempat lam tusyahad yang tidak dilihat opo ainun tidak dilihat lil muta'aqidaini oleh kedua orang yang transaksi lil muta'aqidaini kedua orang yang transaksi fala yajuzu mongko ora wenang bai'uha opo menjual ainun wal muradu utawi kang den karepaken bil jawazi kalawan al jawaz fi hadhihi salasa ing dalam iki kang telu asyihatu iku sah wa qad yus'iru lan terkadang memberi indikasi qauluhu opo ucapannya Kiai Musannif lafat lam tusyahad yaitu lafat lam tusyahad bi annaha kalawan sa'tuhuni ainun in syuhidat iku lamun dan tingali opo ainun ini benda ya atau barang kemudian summa ghabat mongko nuli tidak kelihatan opo ainun indal aqdi nalaikani transaksi atau akad annahu sa'tuni bai'un atau jual beli ya juzu iku wenang walakin akan tetapi mahallu hadza utawi panggonane iki pembahasan fi ainin iku ing dalam perkara lam tataghayyar yang tidak berubah opo ainun ghaliban ing dalam kebiasaannya fil muddati ing dalam waktu atau masa al mutakhallilati kang nyela-nyela opo al muddah atau yang bergisar opo al muddah bainar ru'yah wasyira ing dalam antara ningali wasyira lan membeli
baina ru'yati ing dalam antarane ningali war syira lan membeli. Wis. Jual beli yang kedua, tadi ada 3, sekarang yang kedua, yaitu menjual sebuah benda yang disifati. Nah, ini barangnya enggak ada ya. Ini dikenal dengan akad salam atau pesanan. Nanti ini lebih jelasnya di belakang. Seperti umpamanya Rosid mau ke Surabaya, mau ke tempat baju-baju. Faiz, Mas Rosidnya, saya itu ya pesan baju. Harus disifati. Warnanya yang pink. Ukuran yang L. Terus kain katun umpamanya. Semuanya harus dijelaskan sifatnya. Kalau kitab, Mas saya pesan kitab ya. Nah, kitab ini, kitab contohnya Fathul Qorib, cetakan Darul Fikr atau umpamanya Al-Hidayah terserah. Terus kertasnya yang putih atau yang kuning atau yang oranye terserah. Harus dijelaskan. Barangnya nggak di sini tapi di Surabaya. Itu namanya akad salam atau pesanan, nanti ada di belakang dalam pembahasan sendiri. Wis yang ketiga. Yang ketiga ini adalah menjual barang yang memang tidak kelihatan. Dan ini enggak sah. Paham ya? Karena di atas tadi barangnya kelihatan. Yang kedua barangnya tidak kelihatan tapi disifati. Yang ketiga barangnya enggak kelihatan. Contohnya gini. Vanu dagang. Jadi ada toko umpamanya. Gudangnya di belakang ini banyak barangnya. Yang di toko itu cuman sarungnya, sedangkan yang di belakang ada baju, ada ini umpamanya. Mas, saya beli bajunya ya. Oh iya. Yang kelihatan sarung karena bajunya di belakang. Ini nggak sah. Paham ya? Harus lihat. Kecuali seperti ini. Sempat masuk ke belakang ke gudang jam 8 pagi. Mas, ini bagus ini ya. Baju ini bagus. Baju apa? Batik umpamanya. Batik Inggris. Terus kain katun, ukuran ini bagus ya. Bagus. Terus keluar. Setelah duhur atau setelah asar. Mas, saya beli baju yang tadi ya. Lihatnya tadi jam 8. Mau belinya sekarang jam 3. Atau terserah, kita jam 4. Mas, baju yang tadi masih ada ya? Yang saya pegang. Oh, masih ada. Saya beli yang itu ya. Sekarang saya nggak lihat. Entah ketemu di tengah jalan. Saya nggak lihat. Ini sah. Kenapa? Karena al-muddah al-mutakhallilah bainar ru'ya wasyira. Baju ini nggak berubah. Antara tadi sampai sekarang bajunya tetap baju. Bedanya gini. Jam 8 Fanu ke tempat orang jualan makanan, entah bakso, soto atau rawon. Jam 8 pagi. Terus, wah ini enak ya, enak. Terus, maghribnya, Mas, saya beli soto yang tadi pagi itu. Kira-kira soto yang tadi pagi, lihatnya tadi pagi jam 8. Belinya Isya. Nah, rusak apa enggak? Lihatnya sekarang Isya, lihatnya. Ru'yanya sekarang. Belinya sekarang, asyirahnya sekarang. Terus, ru'yanya, lihatnya tadi pagi. Mulai tadi pagi sampai ke sekarang, kira-kira soto itu rusak apa enggak? Nah, makanya disitulah. Kenapa kok disarankan harus dilihat? Biar tidak merasa ada yang dirugikan. Kalau pembeli harus melihat barang yang akan dijual. Kalau penjual harus melihat uang yang akan diserahkan. Khawatir uangnya sobek atau uang palsu. Paham ya? Jadi kalau pembeli ya melihat barang yang akan dijual atau mabe. Tapi kalau penjual harus melihat uangnya. Paham ya? Belinya di sini, di Surabaya. Tapi bayarnya pakai rial. Pakai dolar. Ngapain dolar ya? Jadi mentang-mentang Vanu tiap hari keliling dunia umpamanya. Terus beli soto umpamanya atau beli apa ya,
Jadi yang ketepatan pembeli itu ya cuman ya internal Surabaya umpamanya. Ternyata valuenya pakai dolar bayarnya. Kira-kira untuk orang ini manfaat apa enggak dolar ini? Ya enggak, Pak. Paling kapan-kapan mungkin bisa ya. Tapi waktu itu kan dia juga sedang butuh ya. Ternyata bayarnya pakai dolar. Makanya penjual harus tahu langsung atau lihat saman uang yang akan diserahkan, sebagaimana pembeli harus tahu langsung barang yang akan diserahkan. Jadi kenapa kok disarankan harus melihat biar tidak merasa ada yang dirugikan? Kenapa kok disarankan harus sigot ijab kabul juga biar tidak merasa ada yang dirugikan? Ini ukuran dasar karena ini juga berlaku dalam akad nikah. Sebagaimana saya sering contohkan gini. Ketika akad nikah, Wahyu punya anak perempuan 7 umpamanya. Nah, ternyata calon menantunya Vano. Mas Vano, saya nikahkan engkau dengan putriku yang bernama Zainab. Jelas, putriku yang bernama Zainab. Sama hanya ya Mas, saya jual barang yang ini. Jelas, jual beli itu harus jelas. Bedanya enggak jelas, namanya mubham. Ya Mas, saya jual beli dari salah satu barangku yang ini, barangnya banyak ya. Sama, Wahyu ketika mau nikah, Mas Vanu, saya nikahkan engkau dengan bi'ihda banati, dengan salah satu putriku yang 7. Ada yang hitam, ada yang warnanya oranye, ada yang macam-macam, ada yang seperti orang Arab, ada yang seperti orang Afrika umpamanya. Nah, kenapa kok harus jelas? Jelas itu bisa dengan pakai bahasa ini isyarah dengan putriku yang ini. Atau pakai bit tasmiyah, pakai nama. Dengan putriku yang bernama. Paham ya? Itu termasuk yang muayyan. Kenapa? Khawatir Vanu sudah terlanjur cinta sama si A, ternyata dia dapatnya dari si B umpamanya, yang model Afrika ya. Dia merasa dirugikan. Paham ya? Jadi disitulah fikih kenapa kok mengatur harus muayyan. Jadi ini ukuran utama ini. Apapun saja nanti juga ada dalam masalah jual beli ini ya kan. Tinggal dikitnya.